Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adiat Mariandino dengan NIM 43014222072. Di sini saya membuat video untuk melengkapi tugas pengganti UAS Kimia Pangan dengan dosen Pak Gilang dan Prof. Woro. Kemudian saya akan menjawab untuk kasus yang pertama terlebih dahulu. Soal yang pertama yaitu Bu Nur Hayati mengatakan bahwa fermentasi dapat membuat adonan wadai lebih mengembang. Apakah kamu setuju? Jelaskan pendapatmu secara ilmiah. Secara teori, fermentasi emang membuat adonan itu lebih mengembang dikarenakan reaksi antara gula sederhana dengan ragi, sehingga menimbulkan gas CO2 yang membuat rongga-rongga di dalam kue serta membuatnya lebih mengembang. Namun proses fermentasi ini agaknya sepertinya membutuhkan waktu yang agak lama. Jadi seperti yang tadi dilihat di video itu seperti agak kurang lama, dan menurut saya untuk proses kue wadai ini sepertinya kue kering ya, tidak membutuhkan tekstur yang terlalu empuk. Jadi menurut saya kurang efektif, namun benar fermentasi ini membuat adonan lebih mengembang. Kemudian kita masuk ke dalam soal yang nomor 2. Jelaskan secara ilmiah bagaimana senyawaannya. Amonium bikarbonat dan natrium bikarbonat dapat mengembangkan adonan, namun berisiko menyebabkan aroma pesing serta potensi bahaya jika digunakan berlebihan. Pertama kita bahas amonium bikarbonatnya terlebih dahulu. Ini tuh sebagai pengembangnya, dimana ketika dia kena oven dia akan pecah menjadi 3 gas sekaligus. Ada amonia, ada uap air, dan CO2. Karena dia kena jadi gas langsung kabur, jadi adonannya tuh jadi mekar dan bisa menjadi kuenya menjadi lebih nah resikonya ini ada di gas amonianya, dimana yang kita tahu sendiri amonia ini agak bau, sehingga kalau proses pemanggangannya kurang lama dia bisa menyebabkan gasnya ini terjebak dalam kue, dan ini mungkin yang menyebabkan bau pesing dan potensi bahaya kesehatannya kalau digunakannya berlebihan. Kemudian kalau yang natrium bikarbonat atau soda kue biasa ya kita sudah familiar lah dengan hal itu. Dia bisa menimbulkan gas juga, dan kalau bedanya tuh cuman dia kayak biasa aja dan tidak menyebabkan jejak biasa. Terus yang nomor 3 atau yang C, dimana proporsi kencing kuda wadai sapi ini dilakukan, kemudian ada datanya. Nah, dari data tersebut yang dosis yang paling pas itu yang nomor 2, dikarenakan skornya itu paling tinggi yaitu 0,61. Berarti para pencicip rasa itu paling suka dengan formulasi ini. Jadi campuran 1,50% soda kue dan 2% NaHCO3 nya atau yang beraroma kencing kuda ini sweet spotnya atau pas gitu. Dia paling pas dan paling disukai para pencicip, dikarenakan pasti kuenya rasanya paling enak dan baunya tidak menyengat. Kalau dilihat lagi misal yang paling jelek ini yang 0,39, ini pasti dia rasanya kurang balance dan mungkin bau pesingnya lebih kuat, sehingga para pencicip itu tidak suka. Kemudian berdasarkan data soal selanjutnya yang D, jelaskan secara ilmiah setiap keputusan yang lebih kamu ambil elaborasikan pemilihan bahan, proporsi, serta skema edukasi yang kamu rancang agar kontekstualnya realistis. Mungkin formulanya yang pas itu takarannya ya, mungkin ya takaran yang harus balance. Misal pas takaran pasnya sasetnya berapa harus diukur lebih dahulu. Terus kita harus menggunakan kit supaya konsisten. Misal timbangannya berapa, nggak asal masukin saja. Terus kita mengedukasi di mana penggunaan takaran yang pas itu bisa
menyebabkan konsistensi sehingga bahan ini masakan ini lebih enak dan lebih sesuai di lidah masyarakat gitu. Mungkin cukup sekian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.